Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2892150221 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Untuk memenuhinya tugas UAS pengantar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen memiliki kata dasar to manage yang artinya mengurus, mengelola, mengatur, memperlakukan dan melaksanakan, menjalankan, meliputi pimpinan, ketatalaksanaan dan tata pimpinan. Dan mengelola manajemen akan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan bahkan dalam keluarga dibutuhkan sebuah manajemen. Dengan manajemen kita bisa mendapat berbagai keuntungan, seperti pekerjaan kita akan terlaksanakan dengan baik, hambatan-hambatan pekerjaan kita dapat diminimalisir, dan tujuan kita akan mudah tercapai dengan efektif dan efisien. Definisi manajemen menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelum dengan mempergunakan orang lain. Menurut Rizky W. Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah planning, fungsi perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengaji, mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan, karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan ke depannya. Nomor kedua, organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah accounting, adalah upaya untuk menciptakan susunan kerja dinamis, sehat agar kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah controlling, fungsi pengawasan adalah pengendalian. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Penerapan dalam perusahaan yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada awalnya beliau ingin membuka bisnis ekspor atau impor, namun berhubungan persaingan ketat dan pertaruhannya nyawa. Kebetulan dari keluarga dan banyak teman juga yang mengerti mengenai bisnis periklanan, jadi beliau mencoba untuk membuka bisnis periklanan. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, bisa bersaing dengan jasa periklanan yang lain. Yang nomor kedua, organizing, pengorganisasian atau pengkoordinasian. Yang ketiga, pada bagian ini suatu usaha harus memiliki tabel atau struktur organisasi untuk memudahkan dalam menjalankan usahanya. Yang keempat adalah controlling. Juga selanjutnya membuat prosedur controlling yang efektif merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan
untuk melaksanakan kegiatan teknis maupun administratif guna menjamin terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan efisien. Bentuk struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional berdasarkan produk atau pasar, dan struktur organisasi markris. Struktur organisasi fungsional, struktur organisasi fungsional struktur organisasi merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Kesimpulan, dalam advertising ini merupakan suatu penerapan fungsi manajemen dari mulai planning, organizing, accounting, dan juga controlling. Meskipun ada sedikit masalah-masalah yang dihadapi karena tidak semua usaha akan berjalan mulus, tetapi perusahaan tersebut sudah merencanakan atau mengkoordinasi penyimpanan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut bisa efektif dan efisien terhadap perusahaan karena bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.